didirikannya sekolah kopi ini biar, kan sekolah kopi ini di Indonesia hanya ada di Provinsi Lampung. Hanya ada di Kabupaten Lampung Barat, satu-satunya di Indonesia. Nah, artinya ini bisa kita jadikan momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, Provinsi Lampung telah lama dikenal sebagai daerah penghasil kopi, utamanya Kabupaten Lampung Barat. Di balik itu ternyata masih banyak tantangan untuk menghasilkan produk kopi yang berkelanjutan atau sustainable. Sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi petani kopi Lampung Barat, lalu bagaimana solusi untuk menghasilkan produksi kopi yang berkelanjutan? Saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Lampung Barat, Bang Edi Novial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Lagi ada kesibukan apa nih, Bang? Iya, cuma ada kegiatan BIMTEK dengan kawan-kawan anggota DPRD Lampung Barat. Oke, di daerah Bandar Lampung, Bang? Iya. Bang, bicara kopi ini, Bang, kan Lampung, terkhusus Lampung Barat sudah sangat dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Sebenarnya bagaimana kita melihat itu, Bang? Iya, yang pertama kita Lampung Barat ini dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Alhamdulillah Lampung Barat ini salah satu penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Barat. Nah, sudah itu kalau bicara nasional, Lampung Barat ini, Provinsi Lampung ini penghasil kopi nomor 2, kopi Robusta. Nomor pertama ada di Sumatera Selatan. Nah, artinya dengan besarnya produktivitas kopi yang ada di Lampung Barat ini potensi. Artinya masyarakat petani yang ada di Lampung Barat ini ya penghasilannya sumbernya ya salah satunya dari kopi Robusta. Tambah lagi sekarang ini kan ada kopi Arabica, walaupun memang dia belum banyak, tapi sudah mulai dikembangkan dengan petani-petani kopi yang ada di Lampung Barat. Gitu. Jadi masyarakat sangat bergantung sekali dengan perkebunan kopi di Lampung Barat untuk menjadikan itu sebagai sumber penghasilan. Iya, karena memang kopi ini kan bagian dari napasnya masyarakat Lampung Barat. Ya kan, anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah, sudah itu bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Lampung Barat ini, termasuk juga di ketika memang hasil kopinya bagus, produktivitasnya bagus, harganya bagus, sudah barang tentu ini kan menggerakkan ekonomi yang ada di Lampung Barat. Gitu. Beberapa waktu terakhir kan disebut produksi kopi Lampung Barat mulai menurun gitu, Bang, karena pohon-pohonnya sudah tua. Terus disebutkan bahwa memang sudah perlu peremajaan tanaman. Iya. Belum lagi sebaiknya tidak hanya menjual biji kopinya, tapi sudah ada hilirisasi seperti itu. Nah, kita melihatnya itu seperti apa, Bang, untuk menjadikan Lampung Barat tetap sustainable, berkelanjutan menghasilkan kopi gitu. Iya. Nah, artinya petani kopi yang di Lampung Barat ini kan memang ini yang menjadi persoalan. Artinya ini menjadi perlu menjadi bahan pemikiran kita karena memang di satu sisi dari pohon-pohon kopi yang memang sudah puluhan tahun, ini kan peninggalan zamannya nenek moyang kita. Nah, ditambah lagi dengan pohon kopi yang memang sudah tua, ya kan, ini tentu akan berpengaruh dengan produktivitas dari hasil dari kopi tersebut. Nah, artinya dari pemerintah daerah sudah melakukan gerakan bekerja sama dengan penggiat petani-petani kopi yang ada di Lampung Barat. Jadi terkait masalah peremajaan, artinya biar mindsetnya sama, karena petani kopi ini kan ada yang memang dia otodidak, ya kan, tapi dapat ilmunya dari temurun-temurun dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, cara budidaya kopi, pengolahan kopi, perawatannya. Nah, artinya perlu ada formula yang pas, ya kan, dari ilmu yang memang ditransfer dari zaman nenek moyang kita dengan memadukan dengan teknologi yang lebih mumpuni, sehingga hasil kopi di Lampung Barat ini bisa lebih meningkatkan produktivitasnya. Nah, artinya ya sudah ada pelatihan-pelatihan
dari Dinas Perkebunan, termasuk juga binaan kelompok-kelompok tani yang ada di Lampung Barat. Sudah itu penggiat-penggiat kopi, ya kan, pecinta kopi yang memang mereka lebih mumpuni secara keilmuannya, teknologinya. Nah, ini sudah mulai bisa diikuti dengan petani-petani kopi yang ada di Lampung Barat. Contoh, ya kan, dengan sistem stek, ya kan, klon yang memang dia unggul, dengan sistem sambung. Nah, kalau begitu hasil, termasuk juga cara perawatannya, memupukannya, sehingga kalau klonnya, bibitnya memang dia unggul, ini tentu akan menghasilkan hasil kopi juga yang lebih baik gitu loh. Jadi pengetahuan petani ini sangat berimplikasi besar terhadap produksi perkebunan kopi sebenarnya. Iya. Nah, ini menarik di Lampung Barat karena Lampung Barat ini sudah mendirikan sekolah kopi, gitu Pak. Sekolah, kalau kita bicara sekolah kan identik dengan belajar, ilmu kan. Iya. Nah, sejauh ini kehadiran sekolah kopi dengan peningkatan pengetahuan petani ini bagaimana, Pak? Ya, sekolah kopi ini dibangun zaman Bupati Pak Rosil Mapsus, Wakil Bupati Pak Haji Mat Nasurin. Artinya kebetulan ketua DPR-nya di zamannya saya dengan teman-teman anggota DPR di periode 2019-2024. Nah, artinya dengan dibangunnya sekolah kopi di Kecamatan Sumberjaya di Desa Sukajaya, Kabupaten Lampung Barat, alhamdulillah walaupun memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, ya kan, terkait masalah infrastrukturnya. Karena mengingat waktu itu sudah ada master plan-nya, udah ada blueprint-nya, ya kan, bangunan dari sekolah kopi, karena tidak pas kejadian COVID. Nah, sehingganya bangunannya baru ada satu lokal. Nah, tapi memang sudah ada manfaatnya. Artinya di sekolah kopi ini kan ada semacam balai latihan kerja lah ya, BLK-nya. Jadi ada petani-petani kopi yang memang kelompok-kelompok tani yang ingin belajar, ya kan, cara budidaya kopi, cara pemupukannya itu yang tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat dosis. Nah, itu ada di sekolah kopi. Nah, sudah gitu ada juga cara pemetikan, ya kan, karena selama ini kan Pak Bupati zamannya Pak Rosil itu kan ada gerakan petik merah itu. Karena hasil dari petik merah ini ketika dia dijemur, sudah itu digiling jadi biji kopi, akan menghasilkan kopi yang maksimal kualitasnya, termasuk juga cita rasanya. Nah, alhamdulillah petani-petani kopi di Lampung Barat mereka sudah mulai ketika mereka mau metik kopi, rata-rata mereka sudah petik merah itu. Nah, sudah itu ya ada tempat latihan barista, ya kan. Nah, alhamdulillah di Lampung Barat ini barista-barista ini memang sudah menyebar itu. Jadi mereka sudah bisa memilih dari jenis-jenis kopi, ya kan, termasuk juga cita rasanya. Nah, jadi bisa menghasilkan kopi yang memang sesuai dengan standarisasinya, termasuk juga cita rasanya. Berarti bukan hanya belajar budidaya pertaniannya, tapi juga belajar bagaimana penyajian kopi itu sendiri. Iya, itu. Nah, sekolah kopi ini kan tidak hanya untuk masyarakat Lampung Barat, kalau tidak salah terbuka untuk umum juga. Iya. Nah, ini tujuannya apa gitu, Bang? Apa kita ingin mengembangkan kopi tidak hanya di Lampung Barat, jadi bisa banyak orang tahu, belajar dari Lampung Barat mengenai kopi? Iya, tujuan yang paling utama karena memang Lampung Barat itu salah satu penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Nah, artinya Lampung Barat ini kan daerah pegunungan, daerah perkebunan. Artinya kita kan nggak ada perusahaan. Nah, dengan kita penghasil kopi ini kita ingin memaksimalkan. Yang pertama kita ingin memaksimalkan produktivitas, ya kan. Sudah itu kita ingin menyampaikan bahwasannya kalau ingat kopi, ya ingat Lampung Barat. Maka itu dengan adanya didirikannya sekolah kopi ini, kan sekolah kopi ini di Indonesia hanya ada di Provinsi Lampung, hanya ada di Kabupaten Lampung Barat, satu-satunya di Indonesia. Nah, artinya ini bisa kita jadikan momentum,
Yang pertama kita bisa mengenalkan kopi Lampung. Sudah itu kita bisa promosi wisata yang ada di Lampung, yang ada di Lampung Barat. Nah, artinya dengan mereka ini kan menjadi daya tarik. Oh, sekolah kopi ini hanya ada di Lampung Barat. Nah, setidaknya ya kan daerah-daerah penghasil kopi yang ada di Indonesia ini mereka tertarik untuk datang ke Lampung Barat. Artinya terbuka untuk umum. Nah, itu. Jadi itu membranding Lampung Barat sebagai penghasil kopi, lalu mengundang, dan pada akhirnya kan bisa jadi ini kita mendistribusikan kopi Lampung Barat ke banyak daerah gitu. Iya, betul. Oke, Bang, masih terkait kopi dan tadi disebutkan pariwisata gitu. Di sekolah kopi kan itu juga kalau nggak salah saya pernah ke sana dan memang ada kunjungan wisatanya juga Iya. di sekolah kopinya. Dan itu seperti apa, Bang? Ya, sekolah kopi ini di samping sebagai ingin memunculkan ikon sebagai Lampung Barat penghasil kopi, ya kan, jadi wisata edukasi, ya kan. Nah, karena sekarang ini kan orang, ya kalau kami yang memang asli petani, asli orang Lampung Barat, kita paham cara budidaya kopi itu seperti apa, cara pengolahannya seperti apa, pemupukannya seperti apa, ya kan, termasuk juga cara penyajiannya. Tapi kan memang banyak juga masyarakat yang memang di luar Lampung Barat, yang mereka bukan penghasil kopi, mereka bingung. Mau tahu. Nah, artinya dengan masyarakat luar datang ke Lampung Barat, mereka tahu, oh ini kopi Robusta itu bentuknya seperti ini, bijinya seperti ini. Karena antara kopi Robusta dengan Arabica kan beda. Dari daunnya, bentuknya, termasuk juga buahnya, termasuk juga cita rasanya. Nah, ini salah satu ya wisata edukasi lah buat masyarakat luar, khususnya juga buat masyarakat yang ada di Lampung Barat ini. Oke, jadi bukan cuma bisa mencicipi rasa kopi, tapi juga bisa tahu, oh begini loh ternyata budidaya kopi, cara penyajiannya di sekolah kopi itu. Iya. Bang Edi kan sudah 3 periode nih Bang sebagai ketua DPRD gitu Bang. Nah, selain bicara kopi, tentu kita melihat di Lampung Barat kan sebagaimana daerah-daerah lain gitu Bang, kan ada kebutuhan dasar yang harus kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Sejauh ini sebagai ketua DPRD, bagaimana melihat kinerja Pemkab setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut Bang? Yang pertama, saya kasih tambahan terkait masalah sekolah kopi. Nah, di samping memang ada pelatihan terkait masalah budidaya kopi sama barista. Alhamdulillah dengan adanya sekolah kopi ini menjamurnya UMKM yang ada di wilayah sekitar, ya kan. Mereka menjual produk, ya kan, kopi asli Lampung Barat. Sudah itu ya termasuk juga makanan tradisional yang ada di Lampung Barat. Jadi memunculkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu. Nah, tapi memang jadi persoalan karena memang penataannya ini belum begitu baik, ya kan. Nah, inilah jadi evaluasi pemerintah daerah. Artinya ke depan harapannya ya pemerintah daerah ini ada blueprint-nya, ya kan. Artinya bangunannya seperti apa, penempatan pedagang-pedagangnya di mana. Sudah itu penempatan permainan-permainan di mana sehingga tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Begitu pengunjung datang hadir, mereka mempunyai kesan yang bagus. Jadi terkait balik lagi. Iya, ingin balik lagi ke sekolah kopi. Gitu. Terkait tadi Bang, bagaimana kita melihat kinerja pemerintah? Ya, karena kalau bicara kinerja pemerintah daerah, ya kan sesuai dengan regulasi yang ada, yang namanya eksekutif dan legislatif ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang ketika ada kebijakan, program, sebelum itu dirasakan manfaatnya dengan masyarakat, sudah ada kajian, pembahasan dengan teman-teman legislatif, ya kan. Nah, jadi kaitan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bidang kesehatan, termasuk juga pendidikan dan infrastruktur, ya harus kita akui secara jujur, pemerintah daerah sudah membuat kebijakan program yang memang pro dengan rakyat. Contoh di bidang kesehatan, dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini kita sudah ada puskesmas rawat inap, ya kan.
Nah, sudah gitu kita ada program Ambulan Hebat. Ambulan Hebat ini kan tujuan dari Ambulan Hebat ini itu ada tenaga kesehatannya, ada drivernya. Ketika ada informasi dari desa, ada masyarakat kita yang sakit, nah Ambulan Hebat ini nanti akan menjemput, mendatangi pasien yang ada di wilayah desa tersebut. Nah, kalaupun memang pasiennya memang masih bisa ditangani dengan tim medis dari Ambulan Hebat ini, maka akan ditangani dengan tim medis dari Ambulan Hebat. Nah, ketika memang si pasiennya tidak bisa ditangani dengan tenaga kesehatan dari Ambulan Hebat, tugas dari Ambulan Hebat ini membawa pasien ke rumah sakit, ke puskesmas rawat inap yang ada di kecamatan tersebut. Nah, jadi fungsinya ini lebih memudahkan, membantu masyarakat ketika membutuhkan terkait di bidang kesehatan. Nah, di bidang pendidikan, karena memang ini urusan wajib, ya kan? Karena kalau sudah bicara pendidikan ini kan sesuai dengan amanat undang-undang, ya kan? Pendidikan ini kan salah satu ya pondasi kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan 5-30 tahun kemudian. Nah, Lampung Barat ada yang namanya program seragam gratis. Seragam gratis zamannya Pak Rosil bupatinya, zaman Pak PJ juga dilanjutkan. Alhamdulillah di zamannya Pak Rosil dan Pak Haji Masnurin yang baru saja dilantik sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan janji-janji kampanye akan melanjutkan program seragam gratis, akan ditambah tas. Tambah tas. Nah, sudah barang tentu kami dari DPRD Lampung Barat, saya selaku Ketua DPRD, ketika memang ini programnya bagus, pro dengan rakyat, pasti akan kami dukung. Jadi bukan hanya daftar sekolah yang gratis ya, dikasih seragam dan dikasih tas juga. Tas, iya. Nah, tetapi memang jadi persoalan ketika kita reses, ya kan, banyak wali murid ini yang komplain terkait pembagiannya, distribusinya. Mereka sudah masuk sekolah, jadi ada keterlambatan lah. Nah, ini yang kita sampaikan masukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa mengatur, ya kan, begitu nanti pas anak-anak ini masuk sekolah, seragam ini bisa langsung dipakai dengan anak-anak tersebut. Sudah tersedia ketika mulai belajar. Iya. Nah, sudah gitu terkait infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kan ini menjadi persoalan, Bang Ridwan. Karena dari 15 kecamatan, 131 pekon desa, ada 5 kelurahan. Lampung Barat ini kan wilayahnya kan cukup berjauhan antar kecamatan. Nah, jadi dengan infrastruktur kita yang sekarang ini, dengan situasi kemarin kita COVID, tambah lagi sekarang efisiensi anggaran. Nah, artinya infrastruktur yang ada di Lampung Barat ini ya itu tadi. Ya kan pembangunannya ya saya anggap ya tidak maksimal, ya kan? Karena keterbatasan anggaran. Nah, jadi harapannya memang ya infrastruktur yang memang sudah dibangun ini kan jalan, irigasi, namanya jalan digunakan kan, artinya mobilitas dari kendaraan juga sudah cukup meningkat sehingga berpengaruh dengan kekuatan jalannya. Nah, ya kami berharap ke depan dari beberapa OPD terkait kita bisa lebih fokus terkait masalah peningkatan infrastruktur, karena ini kan bisa menggerakkan ya ekonomi yang ada di sekitar. Dengan jalannya kurang baik, jalannya rusak, tentu ini akan meningkatkan cost, ya kan? Ketika masyarakat petani mau membawa hasil dari perkebunannya, pertaniannya, gitu. Oke, Bang. Satu hal yang cukup menarik di Lampung Barat di beberapa tahun belakangan ini mulai banyak bermunculan destinasi wisata alam. Iya. Ini bagaimana kita melihat Pemkab dengan munculnya destinasi-destinasi ini? Bagaimana sih Pemkab seharusnya mengelola ini supaya bisa menarik lebih banyak wisatawan ke Lampung Barat? Iya, yang pertama kita di Lampung Barat ini kan mulai bermunculan destinasi wisata, baik yang memang dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat, termasuk juga dari anggaran dana desa, dari BUMDes, termasuk juga destinasi wisata kelompok, ya kan. Nah, jadi
contoh di Lampung Barat itu ada yang namanya Temiangan Hill, sudah itu ada destinasi wisata negeri di atas awan, udah itu ada yang di rest area puncak, ya kan, Iya. masjid di atas awan, ada pasar tematik yang di Lombok Seminung, ada Danau Asam, Danau Blibis yang di Bandar Negeri Suwo, Keramikan. Nah artinya karena memang Lampung Barat ini kan kabupaten paling ujung. Nah saya yakin ketika ada masyarakat yang ingin datang ke Lampung Barat, ini kan sudah menjadi tujuan ya. Ya kan, artinya ketika dia mau ke Lampung Barat, pasti memang tujuannya mau apa namanya melihat keindahan alam yang ada di Lampung Barat. Nah, yang paling penting itu tadi, karena memang kita kabupaten paling ujung, terkait yang pertama infrastruktur jalan. Karena kalau masyarakat orang luar mau datang ke Lampung Barat, jalannya dia tahu, wah jalannya nggak baik, jalannya nggak bagus. Saya yakin orang nggak jadi datang. Nah, sudah gitu masalah keamanan, ya kan, masalah keamanan, ya kami bersyukur Lampung Barat ini, ya masyarakatnya walaupun kita berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, artinya kita bisa lebih saling menghargai perbedaan, lebih bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain, lebih rukun, lebih nyaman. Nah ini kan berpengaruh dengan keamanan. Jadi kalau daerahnya aman, saya yakin masyarakat juga ada masyarakat luar yang ingin datang, ingin berkunjung ke Lampung Barat, ada rasa aman, nyaman, itu. Nah, mau balik lagi, ya kan? Nah, sudah gitu, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait masalah destinasi wisata, ya kita kan ada yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Itu ada Mas Sabta, Pak ya, yang memang binaan dari Dinas Pariwisata. Artinya mereka mengedukasi pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku wisata yang memang kelola perorangan, kelompok, sudah itu termasuk juga punya pemerintah daerah. Artinya mereka memberikan edukasi ke kelompok-kelompok ini, ya apa namanya, membuat rasa aman, nyaman. Sudah itu jangan sampai wisatawan itu baik yang lokal, ya kan, maupun yang di luar dari Lampung Barat maupun dari Indonesia, mereka datang itu hanya sekali, ya kan. Artinya jangan sampai nanti mereka datang itu ya terkait jajanan-jajan UMKM itu ya harga yang memang dijual di apa namanya di luar standar lah, kira-kira seperti itu, mahalan kira-kira gitu. Jadi memang jangan sampai istilahnya ditodong lah. Iya, iya benar. Oke, nah Bang Edi, ini Bupati kita kan baru dan Bang Edi juga periode yang baru. Nah, dalam 5 tahun ke depan, apa sih target yang ingin dicapai oleh eksekutif bersama legislatif untuk pembangunan Lampung Barat? Nah, target kita ya kan di Lampung Barat ini yang paling penting ya terkait masalah pendidikan. Jadi kan tadi sudah di awal sudah saya sampaikan, ya kan, ini kan memang menjadi harapan. Sudah itu menjadi keinginan dari wali murid, anak-anak baik SD, SMP, sanawiyah, dan ibtidaiyah. Artinya mereka mengharapkan terkait masalah program seragam gratis ini tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Nah sudah gitu termasuk juga peningkatan infrastruktur yang ada di sekolah-sekolahan. Karena memang kita harus akui secara jujur, dari SD, SMP ini jumlah sekolah yang ada di Lampung Barat kurang lebih sekitar 300-an ya. 300 sekolahan. Tapi memang jadi persoalan kita di lapangan ini kan ada sekolah yang memang dia layak, bagus ya kan, tapi masih ada juga sekolah yang memang harus kita perjuangkan untuk diperbaiki. Secara bangunannya. Fisik ya. Fisiknya. Nah, harapan ke depan untuk pemerintah daerah dinas terkait ini menjadi PR kita bersama, ya kan. Artinya kita lihat skala prioritas mana memang sekolah ini yang harus segera harus kita percepat untuk perbaikannya. Jangan nunggu viral dulu. Jangan nunggu viral dulu, ya kan. Nah, jadi ketika memang infrastrukturnya bagus, tempatnya nyaman, saya yakin ini kan akan berpengaruh dengan
keinginan dari siswa-siswanya untuk lebih giat belajar. Kalau misalnya sekolahnya tidak layak, mereka ada rasa khawatir, ya kan? Rasa khawatir mungkin plafonnya roboh, Oke. temboknya roboh. Nah, harapannya ini menjadi skala prioritas untuk dinas terkait untuk segera mempercepat proses perbaikannya. Nah, sudah itu ya masalah infrastruktur. Harapannya juga sama, ya kan? Kita bisa memetakan mana daerah-daerah yang memang ya bisa kita percepat pembangunannya, ya kan? Nah, harapannya yang paling penting jalan antar kecamatan, ya kan? Antar kecamatan itu yang paling penting. Penghubungan antar kecamatan itu. Oke. Biar itu tujuan akhirnya mungkin kepada tadi disampaikan kan bagaimana masyarakat ketika itu tidak menjadi kos tambahan. Iya. Sama ya lebih terkait masalah PPL artinya lebih karena kan PPL kita sekarang ini kan banyak juga PPL yang memang sebentar lagi akan masuki masa pensiun. Oke. Ya kan. Nah, harapannya pemerintah daerahnya lebih bisa memaksimalkan beban kerja dan kinerja dari PPL ini karena kan memang disesuaikan dengan wilayahnya. Tentu kayak daerah Balik Bukit berbeda dengan wilayah kita yang Sumber Jaya, Kebon Bung, Susuran, Denah Hitam dan Pagar Dewa. Kalau daerah Balik Bukit Sukawati kan lebih ke hortikultura kan. Itu kalau daerah kita kan lebih ke daerah kopi. Jadi komunitasnya berbeda gitu. Komunitas yang berbeda. Nah, jangan sampai nanti salah penempatan. Oke. Iya kan? Nah, saya berharap ke depan ini petani-petani kopi ini lebih bisa memaksimalkan produktivitas. Karena kan sekarang ini kan ada yang namanya sistem pagar. Ya kan, dengan 1 hektar itu bisa masuk kopi dengan jarak tanam 1 meter kali 2,5 meter, kurang lebih sekitar 4.000 batang. Oke. Kalau di zaman petani-petani zaman nenek moyang kita kan hanya jarak tanamnya lebih jauh sehingga kopi juga lebih sedikit. Jadi dengan luasan lahan yang ada kita bisa meningkatkan produktivitas. Iya. Dari kopi itu sendiri. Gitu. Meningkatkan produktivitas dari kopi itu sendiri. Penyuluh pertanian sangat penting. Sangat penting. Nah, karena memang harus kita akui Bang Ridwan, petani kita ini kan untuk merubah dari sistem yang konsep yang lama ke sistem yang baru ini kan mereka masih ya paling baru berapa persen di Lampung Barat yang sudah tanam kopi dengan sistem pagar. Oke. Memang lebih menguntungkan, lebih bisa memaksimalkan lahan, ya kan? Jadi upaya pemerintah untuk meyakinkan petani ini cara baru dan bisa menghasilkan produktivitas yang lebih itu memang ada kuncinya di PPL itu. Iya. PPL dan penggiat-penggiat cita kopi yang ada di Lampung Barat. Oke Bang Edi, terima kasih banyak nih atas waktunya, banyak informasi menarik disampaikan oleh Bang Edi terkait kopi maupun Lampung Barat secara umum. Sekali lagi terima kasih Bang Edi atas bincang-bincang yang sangat memberikan informasi hari ini. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua DPRD Lampung Barat Bang Edi Novial. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.